Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan serta doa saya semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, seringkali ketika kita sedang dalam kesusahan, kita merasa sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana tanda atau ciri-ciri bahwa kita telah lulus ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Orang yang sabar dan berhasil lulus ujian dari Allah memiliki ciri-ciri. Lalu apa saja ciri-ciri orang yang lulus diberikan ujian-ujian oleh Allah? Ciri-ciri ini telah Allah sampaikan dan tertuang di dalam Al-Quranul Karim, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai orang yang lulus ujian dari Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 156 sampai 157, yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 156 sampai 157. Profesor Dr. Quraish Shihab, seorang pakar ilmu tafsir, dalam kitab Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa alasan mengapa kita diberikan ujian dan dianjurkan untuk senantiasa bersabar. Dalam ayat ini beliau menerangkan bahwa orang yang sabar yang akan lulus ujian dari Allah dan akan mendapatkan rahmat. Lalu bagaimana cara kita mengetahui bahwa seseorang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Profesor Quraish Shihab menekankan bahwa rahmat Allah hanya dapat dilihat, dampak dan hasilnya berupa limpahan karunia-Nya. Sekali lagi di dalam kitab Tafsir Al-Misbah, Profesor Quraish Shihab menjelaskan bahwa ujian yang diberikan oleh Allah itu kadarnya hanya sedikit saja jika dibandingkan dengan imbalan dan ganjaran yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap yang diuji oleh Allah akan mampu memikul jika dia menggunakan potensi-potensi yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Lebih lanjut lagi, Profesor Dr. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa sebelum ayat ini diajarkan tentang sabar dan sholat, maka kita harus mengamalkan itu sebelum datangnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika ujian itu sedang berlangsung. Itu sebabnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad melalui sahabat Nabi Huzaifah bin Al-Yaman, yang artinya apabila beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dihadapkan pada suatu kesulitan atau ujian, maka beliau melaksanakan sholat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Karena hal itu pula Profesor Dr. Quraish Shihab menjelaskan ayat tersebut ditutup dengan perintah, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang dapat saya sajikan untuk para pemirsa. Semoga ada manfaatnya
cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.